Baik, selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Niko dalam program Berita News Manjat, menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan terupdate untuk Anda. Di tengah maraknya bisnis kuliner saat ini, sebuah usaha fried chicken lokal bernama RFC Ayam berhasil mencuri perhatian masyarakat berkat cita rasanya yang lezat dan harganya yang bersahabat. Nah, hanya diajarkan di kelas, tapi juga meneladani langsung oleh para gurunya. Salah satunya adalah Bapak Yayat, seorang guru yang tidak hanya berdedikasi dalam dunia pendidikan, tetapi juga aktif mengembangkan. Bapak izin bertanya, apa keunggulan ayam goreng di tempat Bapak dibandingkan dengan tempat yang lain? Kalau berbicara keunggulan sebetulnya sama aja, mungkin perbedaannya dari segi pengolahan aja ya. Kalau kami kan ini perusahaannya usaha milik keluarga, anggota keluarga, cuman yang membedakan itu adalah pengelolaan itu semuanya dikelola oleh keluarga, mulai dari pemotongan, kemudian proses pemberian atau marinasi itu yang disebut dengan proses pembumbuan ayamnya sebelum nanti menjadi sebuah ayam meracik chicken. Itu kan ada yang namanya marinasi, dan itu proses marinasinya itu dijalankan dengan baik, mulai dari pembumbuan, kemudian pembekuan, dan akhirnya kemudian dicairkan kembali, cuci kembali, dan siap untuk diolah menjadi sebuah chicken. Kemudian dari segi tepungnya pun kami tidak sembarangan tepung gitu kan, kami udah punya nomor khusus dari Sasa, itu kan mengambil tepungnya itu langsung ke pabriknya. Nah, mungkin itu yang membedakan dari chicken yang lain antara ini dari segi pengolahan. Lalu di mana pertama kali Bapak membuka usaha ini? Kalau membuka usaha ini, kami dari Majalengka, keluarga dari Majalengka, jelasnya di Majalengka. Membuka usaha pertama ini di tahun 2017 ya. Tahun 2017 keluarga merintis karena salah satu dari keluarga kami ada yang pernah menjadi sebuah karyawan perusahaan fried chicken dari Amerika, jadi itu awalnya. Kemudian setelah 20 tahun bekerja, karena tidak mau terus-terusan menjadi seorang karyawan, maka memutuskan untuk berhenti. Akhirnya merintis sendiri, mengelola dan mencoba untuk berusaha sendiri dibanding dengan keluarga yang lain. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah, kapan Bapak merasa bahwa usaha ini akan berpotensi berkembang besar? Kalau usaha ini sebetulnya kan ini tidak terikat oleh zaman ya. Yang namanya fried chicken itu kan tidak akan terikat oleh zaman terus berubah pun yang namanya olahan ayam ini tidak akan pernah hilang. Makanya kami memilih untuk terus mencoba mengembangkan usaha ini, dan yakin ke depannya andai kan ini sudah diterima oleh masyarakat umumnya, karena ini kan targetnya bukan hanya orang dewasa, termasuk dari mulai anak kecil sampai orang dewasa, anak muda, nenek-nenek, bayi, ini masuk semua. Maka itulah yang menjadi target kami. Yakinlah ke depannya kalau kita terus mencoba untuk bertambah akan lebih berkembang. Baik, dari rekan saya juga ada pertanyaan. Bapak, siapa target utama pelanggannya? Apakah pelajar atau pekerja? Nah, tadi dikatakan untuk target utama pelanggan itu kan tidak terikat oleh umur ya, baik itu pelajar, orang dewasa, para pekerja dan sebagainya, itu masuk dari olahan ini. Karena yang namanya ayam kan dagingnya, semua pasti ada yang suka, maka siapapun yang suka maka itulah target kami. Izin bertanya, Bapak, mengapa membuka usaha di lokasi yang ditentukan? Nah, karena kami untuk menentukan lokasi itu kan hasil dari survei ya. Awalnya kan kita dari Majalengka terus melaju ke arah daerah utara, kemudian masuk ke daerah wilayah Bantar. Dengan dari Bantar mencoba terus ke sini sampai Pasir Hanja, kemudian Jatinunggal, kemudian Wado, Dharma Raja, dan sampai di situ saja. Mungkin nanti juga akan mengembangkannya ke daerah-daerah lain, tapi dalam jalur itu. Karena kita untuk mengembangkan ini tidak bisa tiba-tiba kita di daerah buat satu, nggak bisa. Karena kan sama, semua daging yang kita olah tadi dari marinasi itu semuanya dikirim ke wilayah itu. Jadi harus punya jalur dulu. Kalau udah ada jalur maka itu akan terus dikembangkan satu persatu melalui jalur itu. Yang terakhir, Bapak, Ya. bagaimana Bapak mengatur waktu antara usaha dan kehidupan pribadi Bapak? Nah, karena kebetulan Bapak seorang abdi negara, ya, maka di sini Bapak
mengaturnya itu otomatis ada SDM yang lain kan, ya sumber daya manusia yang lainnya. Maka sini Bapak pun mempercayakan kepada yang lain juga. Bapak cuma mengatur di waktu-waktu yang kira-kira senggang dan bisa itu masuk. Ketika misalkan ada permasalahan, maka disitulah Bapak masuk. Pemirsa, itulah tadi perbincangan singkat kami bersama owner RFC Ayam. Saya Sinta Hairani dan rekan saya, Santia, melaporkan langsung dari lokasi. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Menarik sekali ya pemirsa, dari kisah ini kita belajar bahwa usaha yang dimulai dari kecil pun bisa berkembang jika dikelola dengan semangat dan berkomitmen. Saya Niko, pamit undur diri, sampai jumpa.